Kelompok 12 Akhlak Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sri Wahyuning Tias dengan NIM 20210109043. Akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akhlak yang muncul dari ibadah haji. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian haji. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada suatu yang dibebaskan. Sedangkan haji menurut istilah yaitu para ulama ialah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu, yang dalam artian mengunjungi Ka'bah dan Arafah tertentu, dan Arafah dalam waktu tertentu, yaitu bulan-bulan yang sudah ditentukan, seperti Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Di sini dan selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum haji. Ibadah haji merupakan hukum yang kelima, tetapi dengan kebijakannya Allah menunjukkan ibadah haji bagi yang mampu saja. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan hajilah kewajiban manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria dengan NIM 20510900016. Di sini saya akan menjelaskan yaitu rukun haji. Rukun haji menurut jumhur ulama yaitu ada 6 untuk rukun ibadah haji, diantaranya 1. Ihram diantara dengan niat. 2. Yaitu wukuf di Arafah. 3. Tawaf di Baitullah. 4. Sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur untuk tahallul. Dan yang keenam, tertib. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun-rukun tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya, karena rukun ini tidak bisa ditebus dengan membayar atau denda. Dan yang kedua yaitu wajib haji. Wajib secara syar'i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, dalam haji, jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Haji memiliki 5 kewajiban, diantaranya yaitu berpakaian ihram dan mikot. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Dan yang ketiga, melontar jumroh Aqobah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontarkan jumroh ula, mustoha Aqobah, dan tawaf wado. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mustakima dengan NIM 2021010900042. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlakul karimah pada haji. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Haji adalah wajib bagi muslim yang mempunyai kesanggupan. Haji merupakan sebuah pelaksanaan dari berbagai rangkaian ibadah yang harus dilakukan. Karenanya, setiap jamaah haji diharuskan menjaga akhlak dan perbuatan, dan sangat dianjurkan untuk berakhlak yang baik dari mulai pra berangkat selama di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Sebab
Pada hakikatnya, orang yang sedang menunaikan ibadah haji sedang menjalani pengembangan akhlak, sehingga bila ia benar-benar menjalani ibadah ini dengan baik, maka niscaya akan ada perubahan pada kepribadian dan perilakunya. Berikut hal-hal yang harus dilakukan dalam berakhlakul karimah pada haji. Yang pertama yaitu taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah yakni dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hal-hal yang dilarang di luar haji maupun ketika berhaji. Yang kedua yaitu tadabbur, yaitu dengan jalan mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialaminya untuk menambah keimanan dan kearifan kepada Allah. Ketiga yaitu tafakkur, yakni dengan banyak memikirkan tentang ihwal diri, agama, dan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Keempat yaitu tasamuh, yang berarti toleran dengan sesama atas keragaman kepentingan dan kebutuhan sesama, yakni dengan saling mengerti dan saling mengalah demi mendukung terlaksananya kemaslahatan bersama. Yang kelima yaitu ta'awun, yakni saling tolong-menolong dalam kewajiban dan tidak sebaliknya. Yang keenam yaitu talikul wajhi, atau wajah yang cerah, ceria, penuh kedamaian dan tidak meninggalkan kesan genit dan selengean. Yang ketujuh yaitu tawassubil haq wa tawassu bin sabrih, yang berarti saling mengingatkan dan saling menasehati sesama ihwal kebenaran dan kesabaran. Yang kedelapan yaitu qanaah, yang berarti bersifat lapang dada dengan menerima segala sesuatu yang terjadi dan menganggap bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik itu sesuai dengan keinginannya ataupun tidak. Akhlak adalah sikap rohaniyah yang melahirkan tingkah laku manusia kepada Allah, manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Akhlak dihubungkan dengan perbuatan yang baik dan terpuji, yaitu akhlakul karimah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.